Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, kok kurang semangatnya, ada apa? Kurang mengeluh. Sudah, jangan mengeluh. Jadi orang tua kalian di rumah sudah bekerja keras, jadi semangatnya harus on kalau sekolah ya. Supaya bersemangat, ketika nanti ibu mengatakan semangat pagi, kalian menjawab pagi, luar biasa. Disertai dengan gerakan. Bisa? Bisa. Oke, siap? Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, karena sudah bersemangat, silakan ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya ibu presentasi terlebih dahulu ya. Nunu, Hadir, Bu. Fitria, Hadir, Bu. Trirati, Hadir, Bu. Zakiatul Fauza, Hadir, Bu. Anis Mufaroka, Hadir, Bu. Melinia, Hadir, Bu. Dia, Hadir, Bu. Sari, Hadir, Bu. Mega, Hadir, Bu. Regina. Tidak masuk, Bu. Kenapa tidak masuk? Sakit panas. Sudah berapa hari sakitnya? 2 hari. Oh iya. Kita doakan agar Regina cepat sembuh agar bisa mengikuti pelajaran selanjutnya ya. Amin. Nah, di sini masih ada yang ingat pertemuan minggu lalu membahas tentang apa? Perawatan kantor, Bu. Ya, ternyata masih ada yang ingat ya. Salah satu ada yang bisa memaparkan kesimpulan dari pelajaran minggu lalu. Silakan angkat tangan. Ayo Nunu. Peralatan kantor adalah alat-alat atau perlengkapan yang dipakai dalam kantor untuk kelancaran perusahaan melaksanakan kegiatan kantor. Contohnya meja, kursi, komputer, dan printer. Ya, benar sekali. Di sini ada yang belum paham mengenai pertemuan minggu lalu? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya di sini Ibu punya 2 gambar. Silakan diperhatikan terlebih dahulu. Yang belakang kelihatan? Ya. Sini ada 2 gambar, gambar A dan gambar B. Di sini seandainya kalian disuruh untuk lebih memilih gambar A atau yang gambar B? Gambar A. Kenapa? Coba salah satu sebutkan alasannya kenapa memilih gambar A. Ya, silakan Rati. Karena gambar A itu lebih rapi, tertata, dan bersih. Ya, selanjutnya kenapa tidak ada yang memilih B? Ada yang mau memberikan alasannya? Ya. Iya, benar sekali. Jadi dari 2 gambar ini tadi berhubungan dengan yang namanya tata ruang. Yang A rapi, yang B tidak rapi. Nah, tata ruang ini sendiri tidak hanya ada di rumah kita, di ruang tamu, di kamar, tetapi juga diterapkan di perkantoran. Jadi nanti yang kita pelajari hari ini adalah tata ruang kantor. Nah, di tata ruang kantor nanti ini kita mempelajari yang pertama adalah pengertian, kemudian ada asas-asas tata ruang kantor, selanjutnya ada tujuan dari tata ruang kantor, yang terakhir adalah jenis-jenis tata ruang kantor. Nah, dari materi ini apakah ada yang sudah membaca? Belum. Ya sudah, jika belum, Ibu memberi kesempatan terlebih dahulu membaca agar apa yang kita pelajari nanti lebih mudah dipahami. Silakan dibaca terlebih dahulu. Sudah selesai membacanya? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah, Ibu akan memulai materi mengenai tata ruang kantor. Dari kata ta.
Ini memiliki makna, yaitu cara, susunan, dan juga cara menyusun. Nah, dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengertian dari tata ruang kantor adalah pengaturan, penataan yang seefisien mungkin terhadap perabotan dan juga perlengkapan yang ada di dalam kantor dan juga lantai kantor guna menyediakan tempat dan menyediakan keleluasaan para pekerja dalam bekerja. Nah, dari tata ruang kantor dapat kita tarik kesimpulan bahwa tata ruang kantor memiliki beberapa azas. Menurut kalian azas ini apa, anak-anak? Belum belajar ya? Azas itu adalah prinsip dasar yang digunakan sebagai acuan atau tolak ukur dalam berpikir. Begitu pula dengan azas tata ruang kantor, maksudnya adalah sebagai acuan dalam penataan ruang kantor. Azas tata ruang kantor ada 4. Pinter. Yang pertama adalah azas jarak terpendek. Jarak terpendek ini maksudnya adalah bahwa tata ruang kantor yang baik adalah tata ruang kantor yang memungkinkan penyelesaian proses pekerjaan itu berada dalam jarak terdekat. Jadi tidak jauh-jauhan. Untuk apa? Agar pekerjaan itu lebih cepat dan tidak menghabiskan tenaga tentunya kan ya. Azas yang kedua adalah azas rangkaian kerja. ya, pintar sekali. Azas rangkaian kerja. Azas rangkaian kerja ini menghendaki bahwa tata ruang kantor yang baik itu adalah tata ruang kantor yang di dalamnya, komponen yang terdapat di dalamnya berupa pegawai dan juga perabotan peralatan di dalamnya itu saling berhubungan atau berjalan prosedurnya itu lurus ke depan, tidak menyilang. Sebagai contohnya, sekretaris itu biasanya duduk atau ruangannya itu berada dekat dengan pimpinan atau jauh dengan pimpinan? Dekat. Iya, betul, dekat dengan pimpinan. Sebagai contoh ya, ini ruangan, terus ini tempat duduk pimpinan, terus sini tempat duduk sekretaris. Nah, ini kan sangat tidak efisien karena ini udah waktunya bolak-balik, terus capek sekretarisnya kan ya. Kalau dia di sini, nah ini kan lebih dekat, lebih efisien daripada yang ini. Dari pengertian dan juga asas-asas yang sudah Ibu jelaskan tadi, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang menjadi tujuan dari tata ruang kantor? Ayo angkat tangan. Ya, silakan Melin. Tujuannya untuk menghemat tenaga, biaya, dan waktu. Iya, betul sekali sayang. Ada yang mau menambahkan? Saya Bu, Ya, silakan Ratih. menjadikan pekerjaan menjadi lebih lancar. Iya, betul. Ada yang mau menambahkan? Tidak? Apa yang sudah dijawab oleh kedua teman kalian itu sudah tepat. Tetapi Ibu akan tetap menyimpulkan apa sih yang menjadi tujuan dari tata ruang kantor. Yang pertama, betul sekali, agar pekerjaan itu lebih cepat, lancar. Dan yang kedua, itu agar menghemat biaya, ruang, dan juga waktu. Yang ketiga, efisiensi pekerjaan. Dan juga yang keempat, agar para pegawai itu tidak saling mengganggu apabila tempatnya sesuai atau tepat. Nah, Ibu di sini memiliki gambar dari contoh tata ruang kantor terbuka. Nah, di sini menurut kalian apa yang kalian rasakan dari jenis tata ruang kantor ini? Tidak ada sekatnya ya? Iya. Tidak dipisahkan oleh sekat ataupun ruangan sendiri-sendiri. Nah, ini adalah jenis tata ruang kantor terbuka. Karena mereka itu biasanya bekerja dalam satu meja besar. Di sini siapa yang bisa mengaitkan jenis tata ruang kantor terbuka dengan tata ruang kantor yang ada di kehidupan nyata? Ayo, contoh tata ruang kantor terbuka, siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Nova. Kantor TU di SMK Citra ini. Wah, betul sekali sayang. Bentuk kantor TU yang ada di SMK kita ini adalah bentuknya terbuka. Maksudnya terbuka di sini bukan tidak ada dindingnya sama atap ya, tetapi untuk masing-masing bagian dan juga karyawan itu tidak dipisahkan oleh sekat-sekat ataupun berada dalam tembok-tembok ataupun kamar-kamar sendiri-sendiri. Ibu punya gambar lagi. Ini adalah jenis tata ruang kantor tertutup. Iya, betul.
Jadi jenis kantor tertutup ini menurut kalian ciri-cirinya seperti apa? Betul sekali, dipisahkan oleh sekat-sekat. Mereka berada dalam ruang-ruangan atau kamar-kamar sendiri-sendiri. Jadi ini setiap bagiannya diberikan ruang-ruangan sendiri. Ayo, siapa di sini yang bisa menyebutkan contoh nyata di kehidupan kita ya anak-anak dari tata ruang kantor tertutup? Angkat tangan. Saya, Bu. Iya, Nunuk, silakan. Kantor yang ada di perusahaan, Bu. Iya, betul. Kantor-kantor yang ada di perusahaan-perusahaan itu biasanya merupakan jenis kantor tertutup. Karena biasanya bagian keuangan punya ruangan sendiri, divisi 1 punya ruangan sendiri. Jadi mereka memiliki ruang-ruangan sendiri. Jadi tidak bergabung menjadi satu seperti tata ruang kantor terbuka tadi. Gambar selanjutnya, jenis tata ruang kantor selanjutnya. Nah, ini adalah jenis tata ruang kantor gabungan. Betul sekali. Ciri-cirinya seperti apa? Betul sekali sayang. Jadi di sini ada yang tertutup dan juga ada yang terbuka. Nah, di sini maksudnya bukan ada yang ada atapnya, ada yang nggak ada atapnya, bukan. Tetapi maksudnya ada yang dipisahkan oleh suatu ruangan dan juga ada yang bekerja menjadi satu. Jadi siapa yang bisa menyebutkan contoh nyata dari tata ruang kantor gabungan yang ada di sekitar kita? Oh iya, silakan Mega. Kantor guru yang ada di SMK kita ini. Betul sekali. Tepuk tangan. Kantor yang ada di SMK kita ini bentuknya adalah kantor gabungan. Dapat kita lihat ya. Itu ruang kepala sekolah kan diberikan ruangan sendiri. Sedangkan para guru berada dalam ruangan bersama-sama. Mereka bekerja bersama-sama, sedangkan para kepala sekolah berada di ruangan sendiri. Baik. Dari penjelasan materi tata ruang kantor yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang merasa masih belum paham? Silakan ditanyakan. Tidak. Ayo. Mengenai keefisienan sudah paham semua? Apa Fauzia belum paham? Mengenai keefisienan? Baik, kalau begitu, kalau sudah paham, Ibu yang akan bertanya. Apa makna dari keefisienan itu sendiri dalam tata ruang kantor? Silakan angkat tangan. Ya, silakan, Nak. Menurut saya, efisien dalam tata ruang kantor ini memiliki arti bahwa penataan ruang kantor harus membuat proses kerja yang ada di dalamnya menjadi lancar. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Apa yang sudah dijawab teman kalian itu sudah tepat. Tapi apa ada yang mau memberikan tambahan atau berpendapat lain? Ayo, sudah Ibu jelaskan, calonnya sudah paham. Nah, maksud dari keefisienan itu sendiri ya, itu benar yang sudah diucapkan oleh teman kalian tadi, bahwa segenap komponen yang ada di ruangan itu harus berguna, harus bermanfaat. Tidak boleh ada satu sisi ruang kantor itu yang mengganggu. Harus dapat bermanfaat semua. Terus, semua komponen yang ada di dalam kantor itu harus dapat menghemat yang namanya waktu, biaya, dan juga tenaga. Tidak boleh malah memboros. Seperti itu. Karena kalian sudah paham, pertanyaan yang selanjutnya adalah siapa yang tahu pengertian dari bukan pengertian, tadi sudah Ibu jelaskan. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang tahu di sini kelemahan dari tata ruang kantor terbuka? Saya, Bu. Iya, silakan sayang. Tata ruang kantor terbuka itu berisik dan gaduh saat dalam bekerja. Kok bisa berisik dan gaduh, kenapa yuk? Karena nggak terpisah oleh sekat-sekat. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Ada yang mau menambahkan? Jadi apa yang sudah dikatakan oleh teman kalian Sari itu sudah tepat teman-teman ya. Ada ide di sini. Soalnya kelemahan dari tata ruang kantor terbuka adalah tentu gaduh. Karena mereka bekerja menjadi satu, tidak dipisahkan oleh sekat-sekat. Terus yang kedua, tidak adanya privasi antar karyawan. Terus yang ketiga, merusak konsentrasi seperti itu karena mereka bekerja bersama-sama. Tepuk tangan untuk adik-adik teman-teman kalian di sini
yang sudah mampu menjawab dan mau mengemukakan pendapat. Tepuk tangan. Pintar semuanya. Ibu merasa di sini kalian sudah memahami materi dari tata ruang kantor. Sudah selesai membacanya, Nana? Sudah, Bu. Baiklah, kalau sudah selesai, Ibu akan memulai materi pada pagi hari ini. Mengenai kantor. Dari kata tata, tata sendiri bermakna adalah suatu cara, susunan, cara menyusun. Nah, dari sana dapat kita tarik kesimpulan bahwa tata ruang kantor adalah pengaturan, penataan seefisien mungkin mengenai perabotan dan juga perlengkapan yang ada di dalam kantor dan juga lantai-lantai kantor guna memberikan tempat dan juga keleluasaan bagi para karyawan dalam bekerja. Nah, dari kata tata ruang kantor ini, pengertiannya tersebut dapat kita tarik ke asas. Ada yang tahu asas ini maknanya apa? Ayo. Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Asas merupakan prinsip pokok yang menjadi pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Ya, betul sekali. Azas itu intinya prinsip pokok yang digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Nah, asas dalam tata ruang kantor sendiri ini ada 4, anak-anak. Yang pertama adalah azas jarak benar sekali. Maksud dari azas jarak terpendek ini bahwa peletakan segala bentuk komponen yang ada di dalam ruangan itu tidak boleh dapat menghambat pekerjaan. Jadi dalam penyelesaian pekerjaan, proses pekerjaan itu harus dapat dikerjakan secepat mungkin. Caranya dengan apa? Ya ini tadi, peletakan semuanya dalam tempat yang pendek-pendek, dekat-dekat seperti itu. Nah, azas yang kedua adalah azas rangkaian kerja. Betul sekali, rangkaian kerja. Maksudnya di sini adalah penempatan dari si pekerja, perabotan dan lain sebagainya itu harus dalam itu rangkaian yang lurus ke depan, tidak boleh menyilang. Sebagai contoh, sekretaris dan pimpinan tempat duduknya itu berdekatan atau berjauhan? Berdekatan. Iya, betul sekali. Ini meja sekretaris, ini meja pimpinan. Apabila menyilang, ini sangat tidak efisien. Berbeda apabila dia duduknya di sini. Ini akan sangat menghemat waktu tenaga dari sekretaris itu sendiri. Azas yang ketiga adalah azas iya, betul sekali. Jadi makna dari penggunaan segenap ruangan di sini itu maksudnya adalah seluruh ruangan yang ada di dalam kantor tersebut tidak boleh ada celah atau ruang yang kosong. Sebagai contoh, semuanya satu kantor ya. Nah, kantor itu semuanya sudah penuh, semuanya sudah bermanfaat, tapi tetap aja sisi yang kosong. Nah, sisi yang kosong ini sebaiknya diberi sesuatu yang bermanfaat pula. Contohnya hiasan, mempercantik ruangan, itu kan lebih bermanfaat daripada dia dibiarkan kosong. Nah, untuk azas yang keempat adalah azas perubahan susunan. Betul sekali. Maksudnya di sini adalah tata ruang kantor yang baik itu ruangannya harus fleksibel. Maksudnya fleksibel ini bukan ruangan yang bisa menari ya anak-anak, tetapi ruangan tersebut itu dapat bisa dirubah sewaktu-waktu apabila ruangan tersebut akan diperluas atau akan digunakan sebagai tempat lain. Contohnya adalah ruangan serbaguna yang ada di SMK kita. Bentuknya itu yang tengah kan ada sekat ya. Sekatnya itu bisa digeser pada saat akan digunakan sebagai ruang yang lebih lebar dan akan ditutup kembali apabila digunakan kelas-kelas. Terus contoh yang lain, meja. Meja itu tidak boleh dipermanenkan. Maksudnya permanen di sini, terkadang kan ada meja yang dicor sama lantai. Nah, itu sangat tidak efisien. Pada saat akan
adanya perluasan atau perpindahan itu akan merusak segi fisik dan juga segi lantai dari ruang tersebut. Itu sangat tidak efisien. Dari pengertian dan juga azas yang sudah Ibu jelaskan tadi, siapa yang mau menjelaskan apa sih yang menjadi tujuan dari tata ruang kantor? Ayo. Saya, Bu. Ya, silakan Melin. Tujuannya agar menghemat tenaga, biaya, dan waktu. Iya, betul sekali. Tujuannya untuk menghemat biaya, ruang, dan juga waktu. Siapa lagi yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Ratih. Menjadikan pekerjaan menjadi lebih lancar. Iya, betul. Ada yang mau menambahkan? Tidak? Baik, kalau tidak, Ibu akan menyimpulkan bahwa tujuan dari tata ruang kantor yang baik itu adalah yang pertama, memperlancar pekerjaan. Yang kedua adalah efisiensi dari pekerjaan itu sendiri. Yang ketiga, menghemat waktu, biaya, dan juga tenaga. Dan juga yang keempat adalah mencegah adanya gangguan antar pegawai. Nah, di sini Ibu memiliki gambar. Ini adalah jenis kantor, tata ruang kantor terbuka. Jenis tata ruang kantor terbuka ini menurut kalian ciri-cirinya seperti apa? Iya, betul sekali, tidak bersekat, tidak dipisahkan oleh ruang-ruang atau tembok-tembok tertentu. Nah, ini adalah jenis kantor terbuka. Biasanya ini mereka bekerja dalam satu meja besar. Siapa yang bisa menyebutkan contoh dari tata ruang kantor terbuka? Saya, Bu. Ya, silakan Nova. Contohnya adalah kantor TU di SMK Citra ini. Iya, betul sekali sayang. Contohnya adalah kantor TU yang ada di SMK kita. Jadi kan untuk masing-masing bagian itu tidak diberikan sekat, mereka bekerja bersama-sama. Ibu di sini memiliki gambar selanjutnya adalah jenis kantor tertutup. Dari kantor ini siapa yang mau menjelaskan ini ciri-cirinya seperti apa? Terdapat? Iya, betul sekali. Terdapat sekat atau masing-masing bagian diberikan pemisah. Biasanya mereka bekerja di ruang-ruangan sendiri-sendiri. Jadi mereka memiliki tempat sendiri untuk bekerja. Ibu memiliki gambar tata ruang kantor selanjutnya. Ini adalah jenis tata ruang kantor? Ya, betul. Ciri-cirinya seperti apa? Iya, betul sekali. Ada yang terbuka, ada yang tertutup. Biasanya ini yang tertutup disediakan untuk pimpinan dan bagian-bagian lain yang memerlukan konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, siapa yang bisa menyebutkan contoh nyata dari tata ruang kantor gabungan? Saya, Bu. Ya, silakan Mega. Contohnya adalah kantor guru yang ada di SMK. Iya, betul sekali. Kantor guru yang ada di SMK kita merupakan jenis tata ruang kantor gabungan. Mengapa? Karena di sana itu diberikan pemisah, untuk kepala sekolah diberikan ruangan sendiri. Sedangkan untuk para guru itu bekerja menjadi satu, maksudnya menjadi satu di sini meskipun bukan dalam meja besar, mereka bekerja dalam satu ruangan yang terbuka. Maksudnya terbuka ini tetap ada dinding sama ada atapnya ya. Tepuk tangan untuk kalian yang sudah bisa menjawab tadi ya. Tetap semangat ya. Nah, dari semua materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ayo. Kalau tidak ada, ya silakan Fauza. Ibu tadi kan disebutkan bahwa tata ruang kantor harus seefisien mungkin. Maksud dari seefisien mungkin ini apa ya, Bu? Ya, pertanyaan yang bagus sekali, cerdas. Siapa di sini yang mau menjawab maksud dari seefisien mungkin ini? Ayo silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Nunu. Menurut saya, efisien dalam tata ruang kantor ini memiliki arti bahwa penataan ruang kantor harus membuat proses kerja yang ada di dalamnya menjadi lancar. Iya, betul sekali sayang. Betul, yaitu agar pekerjaannya menjadi lebih lancar. Ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut saya efisien di sini adalah menghemat tenaga, waktu, dan biaya. Ya, betul sekali, menghemat waktu. Nah, di sini ada yang mau menambahkan lagi? Baik, Ibu akan menyimpulkan apa yang sudah dijawab oleh teman-teman kalian itu semuanya sudah tepat. Yaitu, maksud dari seefisien mungkin tadi adalah yang pertama,
segenap komponen yang ada di ruangan itu harus dapat bermanfaat. Terus yang kedua, segenap komponen tadi itu harus dapat memperlancar pekerjaan. Tidak boleh membuat boros waktu, biaya, dan juga tenaga. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Yakin? Kalau tidak ada, Ibu yang akan bertanya. Siapa yang bisa menyebutkan kekurangan dari tata ruang kantor terbuka? Saya, Bu. Ya, silakan. Tata ruang kantor terbuka itu berisik dan gaduh dalam bekerja. Iya, betul sekali. Itu salah satu kekurangan dari kantor terbuka. Ada yang mau menyebutkan lagi? Tidak ada? Iya, silakan apa? Kekurangan dari tata ruang kantor terbuka adalah mudah dalam penyebaran penyakit di setiap karyawan. Ya, betul sekali. Mudah dalam penyebaran penyakit. Karena ya, satu bersin, satu tertular, satu bersin, satu tertular. Karena mereka tidak dipisahkan oleh sekat-sekat atau ruang-ruangan. Ibu simpulkan lagi, selain penyebaran penyakit, yang kedua menjadi lebih gaduh dan juga berisik. Yang ketiga, sulit dalam berkonsentrasi. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang dapat menyebutkan kelebihan dari tata ruang kantor tertutup? Ya, silakan dia. Yang menjadi kelebihan dari tata ruang kantor tertutup adalah tersedianya privasi karyawan. Ya, betul sekali. Privasi dari karyawan itu semuanya terjaga. Jadi mereka karena berada dalam ruangan sendiri-sendiri, jadi privasi mereka dapat terjaga. Siapa lagi yang mau menyebutkan? Saya, Bu. Oh, Fauza lagi. Pinter, nak. Apa, nak? Karyawan yang lebih mudah berkonsentrasi. Ya, tadi sudah disebutkan. Selanjutnya? Meningkatkan kreativitas. Ya, betul sekali. Meningkatkan kreativitas. Jadi, keuntungan dari tata ruang kantor tertutup ini, anak-anak, yang pertama, meningkatkan kreativitas. Yang kedua adalah tadi privasi karyawan terjaga. Yang ketiga adalah penyebaran penyakit itu akan lebih susah. Dan juga yang keempat adalah apa? Yang keempat? Meningkatkan konsentrasi. Iya, betul, meningkatkan konsentrasi karena mereka berada dalam ruangan sendiri-sendiri. Ibu akan memberikan contoh lain, tata ruang kantor yang baik. Ibu akan bertanya, tata ruang kantor yang baik, bagian yang berhubungan dengan masyarakat, itu sebaiknya diletakkan di bagian depan atau belakang dari perusahaan? Depan. Ya, betul sekali. Siapa yang bisa menjelaskan? Mengapa? Ayo, nak. Ayo, Melin. Agar masyarakat mudah menjangkaunya. Iya, betul sekali, Melin. Jadi agar masyarakat itu mudah dalam berkomunikasi dengan perusahaan. Mengapa? Itu bagian yang berhubungan dengan masyarakat atau humas itu biasanya berada di dekat atau di depan. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang sudah berpendapat dan juga bertanya. Ibu punya pertanyaan lagi. Tata ruang kantor gabungan ini memiliki kelebihan. Siapa yang mau menyebutkan? Ayo. Gabungan tadi apa? Ada ruang tertutup dan juga terbuka. Maka kelebihan dan juga kekurangannya juga gabungan dari tata ruang kantor tertutup dan terbuka. Jadi apa? Ayo, siapa yang mau menyebutkan kelebihannya? Ayo. Tadi bukan sudah menjelaskan kelebihannya, salah satunya pimpinan itu. Ya, betul sekali, Fauza, privasi, terjaganya privasi pimpinan. Nah, sedangkan kekurangannya siapa yang mau menyebutkan? Saya, Bu. Ya, silakan Nunu. Karyawan terganggu karena lebih rentan berisik. Ya, betul sekali. Yang berada di ruangan terbuka itu para karyawan akan lebih rentan berisik ataupun gaduh. Nah, Ibu rasa anak-anak di sini sudah mampu menerima materi ini dengan baik. Tetap semangat dan belajar ya. Yang selanjutnya yang akan Ibu mulai adalah diskusi.
Baik anak-anak, tadi kan sudah Ibu jelaskan mengenai pengertian, kemudian tujuan, kemudian bentuk-bentuk dan asas-asas dari tata kelola ruang kantor. Nah, supaya kalian lebih memahami lagi mengenai materi yang Ibu jelaskan pada siang hari ini Ibu ada 2 studi kasus yang harus kalian pecahkan berkelompok. Hari ini yang masuk ada berapa siswa? 10. Karena ada 10 siswa, maka kan ini dibagi menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok ada 5 siswa. Ini maunya yang membagi kelompok kalian sendiri atau Ibu yang membagi? Dipilihkan saja. Ya, supaya lebih adil ya. Jadi, Ibu membaginya begini. Nanti menghitung 1 sampai 2 dimulai dari depan sini ya. Jadi ini Mbak Melin nanti 1, kemudian Ratih 2, Sari 1 lagi, seperti itu. Bisa dimulai, Melin? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Baik, sudah terbagi semuanya ya. Jadi yang mendapat angka 1, kelompok 1 nanti membuat lingkaran di sebelah sini. Kemudian yang mendapat kelompok 2 nanti sebelah sini. Silahkan berpindah sekarang. Melingkar ya, supaya semuanya bisa berdiskusi. Ibu mohon, Ibu harap semuanya itu aktif dalam diskusi kali ini. Melingkar ya. Nuno melingkar ini. Baik, sudah semuanya ya. Ini Ibu bagi, Mbaknya kelompok 1 ya? Ya. Berarti sini kelompok 2. Nah, dengarkan baik-baik instruksinya. Coba pinjam studinya. Oke. Di sini kalian harus menganalisis studi kasus yang Ibu berikan. Jadi yang kelompok 1 ini kan ada tata kelola ruang kantor A. Yang kelompok 2 kantor B ya namanya. Bisa dilihat? Oke. Di sini kalian analisis apakah tata kelola ruang kantor yang Ibu berikan di sini itu sesuai dengan asas jarak terpendek. Masih ingat apa tidak? Tadi asas jarak terpendek itu apa? Oh ya, silakan Nova, apa tadi? Asas jarak terpendek adalah suatu pengaturan ruang yang memungkinkan proses penyelesaian suatu pekerjaan menempuh jarak yang sependek mungkin, sehingga mencegah penghamburan tenaga maupun waktu kerja. Iya, benar. Jadi pada intinya, kalian lihat di sini. Ini sudah sesuai apa belum dengan asas jarak terpendek? Tata kelola ruangnya ini itu berjauhan, perlu pegawai yang ingin berkepentingan. Misalnya ini ada admin ya. Admin setelah membuat surat itu kan akan mengarsipkannya di bagian arsip. Ini kan terlalu jauh sehingga tidak sesuai dengan prinsip asas jarak terpendek karena tidak menghemat tenaga dan waktu. Ibu beri waktu 5 menit untuk mendiskusikannya. Kemudian apabila kalian menyimpulkan kurang sesuai, ini Ibu ada potongan-potongan gambar. Di sini kalian menempelkan, membentuk tata kelola ruang seperti ini. Itu yang efektif itu gimana sih gitu. Lah, ini sudah ada double tipnya, kalian tinggal nempel saja. Nanti setelah selesai, ada 2 siswa perwakilan masing-masing kelompok maju ke depan. Silakan dimulai dari sekarang. Semuanya bekerja ya.
Ini nanti sampahnya jangan sampai mengotori ruang kelas. Apakah ada yang tidak paham? Yang ini ya? Oh, jadi ini tuh tata letak ruang kantor yang di A ya. Ini tuh ada seorang pegawai yang ingin membuat surat keluar. Jadi ini tuh gimana sih itu tata cara membuat surat keluar? Lah ini pegawai itu kan pertama kali itu mendatangi bagian pengonsep suratnya. Kemudian setelah dikonsep, maka dia mendatangi admin untuk diketik. Konsep itu dalam bentuk apa? Konsep kan biasanya masih dalam tulisan tangan. Nah, setelah itu admin koordinasi lagi dengan pengonsep. Apakah sudah sesuai apa yang diketik dengan yang diharapkan? Gitu. Setelah sesuai, maka nanti admin memintakan tanda tangan ke pimpinan. Setelah itu ke arsip. Nah, sekarang kalian itu membuat bagaimana tata kelola ruang kantor itu sesuai dengan azas jarak terpendek tadi yang bisa menghemat waktu dan tenaga. Sampahnya ya, jangan sampai mengotori kelas. Kelompok 2 ada kesulitan? Tidak, Bu. Oh, untuk presentasinya nanti satu siswa itu membawa ini hasil kerjanya sama studi kasusnya tadi. Terus yang satu siswanya itu yang menjelaskan hasil kerjanya sama kenapa kok tadi dikatakan tidak sesuai dengan asas jarak terpendek gitu. Nah, ini sudah selesai. Yakin benar, coba dikoreksi terlebih dahulu. Loh, dia kemarin tidak masuk ya? Kenapa tidak masuk? Sakit. Sakit apa? Sakit panas. Tapi sekarang sudah sembuh ya, sudah sehat ya? Benar-benar dipahami ya. Nanti yang mau presentasi ke depan, Ibu kasih nilai plus. 2 orang. Oh iya, tadi kelompok sini ya yang tanya ya. Sekarang kelompok 1 saya jelaskan. Jadi nanti yang maju itu ada 2 siswa. Yang satu itu membawa ini hasilnya sama studi kasus yang itu. Kemudian yang satunya lagi itu menjelaskan hasil kerja sama kenapa alasan itu tidak sesuai dengan asas jarak terpendek.
Baik, waktu kurang 2 menit ya. Ayo segera diselesaikan. Sebentar lagi ini jam istirahat. Sudah? Belum. Apa? Iya, nggak apa-apa. Baik, waktu kurang 1 menit lagi. Cepat diselesaikan. Baik, sudah selesai ya. Silahkan masing-masing kelompok itu menentukan siapa yang akan maju. Nanti yang maju pertama kali kelompok 1 ya. Silahkan, sudah? Siapa yang mau maju? Siapa namanya? Melin sama Mega. Oke. Absen berapa? 2. Absen 2. 1 sama 2. Silakan dijelaskan kenapa ini studi kasusnya tidak sesuai dengan asas jarak terpendek. Ya, jadi tata letak ruang kantor A yang ada di studi kasus tidak efektif sekali, tidak sesuai dengan azas jarak terpendek. Dalam studi kasus tadi, jarak antara admin dan arsip sangat jauh. Padahal dalam mengurus surat keluar setelah ditangani oleh admin pasti menuju ke arsip, sehingga sangat memakan waktu yang lama. Selain itu, pengonsep juga ditaruh di belakang admin sehingga pegawai lebih lama lagi menjangkau pengonsep, padahal pengonsep dibutuhkan pertama kali. Oh iya, kelompok 2 bisa dilihat di sini admin sama arsip jaraknya sangat jauh sekali. Padahal setelah di admin surat pasti akan diarsipkan. Sehingga itu alasan kenapa kelompoknya Melin itu mengatakan bahwa studi kasus ini itu tidak sesuai dengan asas jarak terpendek. Hasil diskusi kami menyimpulkan bahwa sebaiknya tata letak kantor seperti apa yang kami kerjakan. Alurnya jelas dan tidak membuang-buang waktu untuk berjalan antara ruangan satu ke ruangan yang lain. Sehingga pegawai yang ingin membuat surat keluar hanya membutuhkan waktu sedikit dan sesuai dengan azas jarak terpendek. Ya, jadi seperti ini ya. Bisa menjelaskan? Pegawai? Jadi yang pertama pegawai menuju pengonsep, setelah itu menuju ke admin, pemimpin, arsip, dan menuju lemari arsip. Ya, jadi nanti setelah diarsipkan ini, pastinya suratnya itu ada yang diarsipkan dan langsung dikasihkan ke pegawai. Ada yang dikasihkan pegawai seperti itu. Ada pertanyaan mungkin dari kelompok 2? Sudah mengerti dengan hasil diskusi kelompok 1? Halo. Hai. Sudah mengerti apa yang dijelaskan hasil diskusi dari kelompok A tadi? Sudah. Oh, ya. Tepuk tangan untuk teman kalian. Silakan duduk kembali ya. Baik, selanjutnya kelompok 2. Siapa yang mewakili? Ya, silakan dijelaskan kenapa tidak sesuai dengan asas jarak terpendek. Tata letak pada ruang kantor B kurang efektif karena ruangan pada kepala itu dengan juru hitung terlalu jauh. Padahal yang pertama kali dibutuhkan oleh kepala adalah juru hitung. Dan letak ruangan arsipnya juga salah, yaitu berada di depan sehingga pegawai arsip kejauhan dalam mengarsipkan dokumen pada lemari arsip. Kesimpulannya, tata letak ruang kantor yang ada di kantor B tidak sesuai dengan asas jarak terpendek. Ya, kelompok yang pertama paham dengan hasil diskusi kelompok 2. Jadi, alasan kenapa kelompok 2 ini mengatakan bahwa tata ruang kantor B ini tidak sesuai dengan asas jarak terpendek karena ini jarak ruang kepala sama juru hitung terlalu jauh dan juru tulis dengan juru arsip ini juga terlalu jauh. Nah, Menurut kami,
Tata letak ruang kantor B seharusnya seperti apa yang kami buat, sehingga alur kerjanya rapi dan tidak terbelit-belit. Jarak antara ruangan juga dekat sehingga tidak membuang-buang tenaga dan waktu dalam berpindah ke ruang satu dengan yang lainnya. Oke, bisa dijelaskan ini? Jadi kalau misalkan dari kepala itu bisa langsung ke juru hitung, kemudian juru periksa, dari juru periksa bisa ke juru arsip, lalu ke juru tulis, kemudian dari juru arsip bisa ke lemari arsip dan bisa dikasihkan ke kepala. Iya, saya luruskan dulu ya. Jadi ini yang pertama kan ke kepala, kemudian menuju ke juru hitung. Juru hitung itu setelah menghitung pastikan diperiksa ya, hitungannya itu benar atau salah gitu. Sehingga menuju ke juru periksa. Juru periksa setelah diperiksa maka ditulis. Sehingga ke juru tulis. Lah, ini juru tulis ini koordinasi lagi dengan juru periksa. Apakah yang ditulis tadi sudah sesuai dengan yang diharapkan juru periksa gitu ya. Sehingga apabila sudah selesai, juru periksa ini memberikannya ke juru arsip. Setelah itu arsip memberikannya ke yang membutuhkan dan diarsipkan di lemari seperti itu. Tepuk tangan untuk kalian yang berani maju. Baik, silakan duduk. Jadi sebentar, pinjam saya jelaskan secara umum. Kesimpulannya ya, jadi pada intinya apabila telah sesuai dengan asas jarak terpendek itu, alurnya tidak ribet, biasanya itu lurus alurnya. Bisa dilihat di studi kasus tadi. Kalau yang di studi kasus tadi itu banyak silangnya. Itulah kenapa tidak sesuai. Kuncinya di situ sih. Jadi kalau sudah sesuai itu kebanyakan ini lurus. Seperti itu. Nah, sekarang saya mau bertanya, kenapa ruang pimpinan itu biasanya berada di depan? Ada yang bisa menjawab? Mungkin Anis bisa menalarnya, kenapa ya kok pimpinan itu berada di depan gitu. Tujuan tata ruang kantor adalah untuk mencegah pemberian tenaga dan waktu yang tak sesuai dan untuk kelancaran proses pekerjaan. Oh, tidak, kan itu tentang tata kelola. Jadi kalau yang kenapa kepala itu berada di depan? Karena supaya mudah dijangkau oleh pegawai-pegawai yang membutuhkan. Kan biasanya kan ada kepala, terus sebelahnya kan ada TU seperti itu, ruang guru. Biasanya ruang kepala itu berada di tengah. Nah, sekarang saya mau ada pertanyaan satu lagi. Bagusan mana ruang terbuka sama tertutup? Angkat tangan yang bisa menjelaskan, saya kasih nilai. Ayo, tadi bilang kalau bagusan ruang tertutup. Ya, silakan. Karena kalau ruangan tertutup bisa menjaga privasi antar karyawan. Iya. Tapi kan ada kekurangannya juga. Nah, jadi kesimpulannya gini. Ruang terbuka sama tertutup itu bagusan yang mana? Bagusan tidak ada yang bagus, itu tergantung tujuan dari organisasi itu sendiri atau kantor itu sendiri gitu. Misalnya kalau di kantor itu kan kalau terbuka tidak sesuai, sehingga tertutup yang bagus. Seperti itu. Diskusinya sudah selesai ya. Sekarang tempat duduknya bisa ditata kembali. Ayo.
tempat semula. Kayak tempat semula. Agak belakangnya. Kayak tadi, tempat duduknya kayak tadi. Sudah? Sudah selesai? Dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi, ada yang mau menyimpulkan? Angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan. Banyak ya yang mau menyimpulkan. Sekarang Ibu pilih aja. Dari depan, coba Mega, simpulkan apa yang tadi udah Ibu jelaskan. Tata ruang kantor adalah penataan letak kelengkapan dan perabotan agar ruangan efisien. Betul sekali. Sekarang kesimpulan dari belakang, coba Ani simpulkan tadi Ibu udah menjelaskan apa saja. Tujuan tata ruang kantor adalah untuk mencegah pengangguran tenaga dan waktu karena letak yang tak sesuai dan untuk kelancaran proses pekerjaan. Beri tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah bersedia menyimpulkan. Oke. Jadi tata ruang kantor adalah pengaturan dan penataan yang efisien terkait letak perlengkapan dan perabotan di dalam kantor agar tercapainya keleluasaan di dalam tempat bekerja. Sedangkan tujuannya adalah yang pertama untuk mencegah terhamburnya tenaga dan waktu. Kemudian untuk kelancaran proses bekerja. Yang ketiga, agar pemakaian ruang kerja bisa efisien. Dan yang terakhir, mencegah terganggunya pegawai lain. Apakah semua sudah bisa dimengerti tentang materi tata ruang kantor? Sudah, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, baik. Ibu rasa materi tentang tata ruang kantor sudah cukup. Ada tugas untuk kalian dikumpulkan minggu depan. Silahkan dibuka dan dibaca halaman 108 dan dikerjakan di rumah ya. Jangan lupa belajar. Bukunya dibuka, dibaca, dan mempelajari materi selanjutnya tentang penerapan komunikasi di tempat kerja. Ibu akhiri materi tentang ruang kantor. Semoga ilmu yang telah kita pelajari dapat bermanfaat. Untuk ketua bisa dipimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga ilmu yang didapat pada hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Kak. Kok kurang semangat? Ada apa? Kurang liburan kok gitu. Kan orang tuanya semua mencari nafkah untuk kalian pendidikan kan, tidak boleh mengeluh. Oke. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bangkitkan semangat pagi kita, oke? Oke. Kalau saya bilang semangat pagi, kalian bilang pagi luar biasa, oke? Oke, kita coba ya. Oke, selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Saya presensi kalian dulu ya. Yang pertama itu Nunu.
Oke, Fitria. Hadir, Pak. Oke. Trirati Agustina. Hadir, Pak. Sakiatul Fauza. Hadir. Trirati. Anis Mufaroka. Hadir. Melinia. Hadir, Pak. Dia. Hadir, Pak. Sari. Hadir, Pak. Mega. Hadir. Regina. Tidak. Hadir, Pak. Kenapa enggak masuk? Oh, sakit. Sudah berapa lama sakitnya? 2 hari. Oh, oke. Kita doakan semoga Regina itu cepat sembuh dan kembali mengikuti pelajaran kembali. Oke. Silakan rapikan bangkunya dulu dan siapkan alat pembelajaran kalian. Ada yang tahu materi minggu lalu? Ya, betul sekali. Ada salah satu dari kalian yang bisa menyimpulkan materi minggu lalu? Saya, Pak. Oke, silakan. Peralatan kantor adalah alat-alat atau perlengkapan yang dipakai dalam kantor untuk kelancaran perusahaan melaksanakan kegiatan kantor. Contohnya meja, kursi, komputer, dan printer. Oke. Jadi itulah tadi kesimpulan dari materi minggu lalu. Mungkin kalian semua sudah paham kan? Sudah. Oke. Di sini saya mempunyai 2 gambar. Yang pertama itu gambar A dan gambar B. Silakan diamati dulu. Ini. Oke, kalau kalian disuruh memilih dari kedua gambar tersebut, pilih gambar yang mana? Gambar A. Kalau gambar A yang memilih, silakan salah satunya angkat tangan. Siapa yang bisa jelaskan kenapa memilih A? Oke, kenapa? A lebih bersih, peralatan perabotan juga rapi. Oke, betul. Kenapa tidak ada yang pilih gambar B? Oke, silakan. Oke, betul sekali. Kenapa dari kedua gambar ini memilih A? Karena gambar A lebih rapi. Ini berkaitan dengan materi pelajaran pada kesempatan kali ini yang dimana adalah tata ruang kantor. Dari kedua gambar tadi di mana berhubungan dengan dinamakan tata ruang, di mana itu bukan cuma kamar tidur aja yang dibilang ke tata ruang, tapi ada juga tata ruang kantor. Oke, untuk materi tata ruang kantor, untuk lebih memahami materi tersebut sudah membaca? Oke, kalau untuk lebih memudahkan kalian memahami materi tersebut, silakan dibaca dulu.